Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2 episode 111. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah serangan brutal dari gelombang demi gelombang binatang buas, kota Shrek nyaris tumbang. Namun kemunculan Roh Mu'en dan wujud sejati Penatua Suan sebagai Tauti membalikan situasi. Langit dipenuhi cahaya emas dan ungu yang saling bertabrakan. Hingga serangan terakhir di Tian pun tertelan. Meski tubuhnya lenyap, di Tian sempat memanggil seluruh pasukannya untuk menyerbu dalam amukan terakhir. Kota pun berubah menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Namun berkat alat tempur canggih dan para penguasa jiwa yang tangguh, gelombang pertama berhasil ditahan dengan penuh perjuangan. Saat malam, serangan udara binatang buas justru makin menggila, dipimpin oleh makhluk-makhluk kelas atas. Namun teknologi Sekte Tang membalas dengan kejam. Benteng jiwa segala medan, ciptaan Suan Ziwen, melepaskan cahaya merah mematikan yang menyapu langit dan merobohkan formasi musuh. Gelombang binatang udara runtuh, pasukan darat pun panik dan mundur. Kota Shrek terselamatkan bukan karena kekuatan besar, tapi karena kecerdikan dan keberanian luar biasa. Namun ancaman belum berakhir. 4 dari 10 binatang buas besar kini mengepung kota dari segala arah. Dalam kekacauan itu, Qian Duo muncul sebagai pahlawan yang diam-diam telah menyimpan cinta. Ia mengorbankan dirinya untuk melindungi Xian Lin dari serangan cakar pemecah langit. Tubuhnya terjatuh dan dunia terasa sunyi bagi Lin yang tersadar terlambat. Di sisi lain, Yan Shaozi hanya bisa menatap hampa, kalah dalam diamnya sendiri. Meski demikian, harapan kecil muncul saat Penatua Zhuang memastikan Qian Duo masih hidup, meski dalam kondisi kritis. Sementara itu, medan pertempuran di luar tembok semakin menggila. Dari barat hingga selatan, serangan datang silih berganti. Raja Beruang, Biji, dan Raja Iblis 10.000 mengobrak-abrik pertahanan Shrek, menghancurkan alat-alat jiwa dan memaksa para pejuang bertahan dengan tenaga terakhir. Sekte Tang berdiri sebagai pertahanan terakhir. Ji Juechen, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan Nan Sui berjuang mati-matian. Namun ketika tembok timur jebol dan musuh masuk melalui celah yang menganga, harapan seolah sirna. Tapi di momen paling genting, cahaya keemasan menyelimuti kota. Pohon emas bangkit, memulihkan kekuatan para pejuang dan memaksa musuh mundur. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari penuh penderitaan, harapan kembali menyala terang di kota Shrek. Di episode selanjutnya, cahaya suci dari pohon emas kembali menyelimuti kota Shrek, menyembuhkan para prajurit dan memperkuat pertahanan yang nyaris runtuh. Tapi energi suci itu datang dengan harga mahal. Kekuatan pohon terkuras lebih cepat dari sebelumnya, mempercepat pelemahan segel yang menahan makhluk mengerikan bernama Ditian. Sementara itu, pasukan binatang buas terus menggempur kota tanpa henti, membuat langit penuh riak cahaya yang menggetarkan hati semua penatua. Suasana menjadi semakin tegang, seiring tanda-tanda bangkitnya Ditian semakin jelas. Di tengah kekacauan, Penatua Song melihat cahaya kehijauan aneh dari barat laut. Bukan pertanda bantuan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sekelompok makhluk kematian, kerangka, jiangsi hingga penunggang tanpa kepala muncul dari bayangan, menciptakan suasana mencekam. Shrek gemetar saat menyadari bahwa pasukan gereja Roh Kudus telah datang. Tapi kedatangan mereka terlalu cepat dan tak sesuai rencana. Bukankah mereka seharusnya menunggu kedua pihak kelelahan? Atau ada rencana tersembunyi di balik semua ini? Meski banyak yang curiga, para prajurit Shrek tak punya waktu untuk ragu. Pasukan kematian justru menyerbu pasukan binatang buas dari arah barat laut. Saat sebagian binatang buas berbalik menghadapi ancaman baru, secerca harapan muncul. Penatua Song segera menyebarkan kabar bahwa bala bantuan telah datang, menyulut semangat juang baru di antara para prajurit. Dengan tenaga terakhir, mereka bangkit, mengangkat senjata, dan kembali bertarung demi kota mereka. Pertempuran pun berubah drastis. Pasukan makhluk spektral menggempur sisi lemah barisan binatang buas, menghancurkan pertahanan belakang dan memaksa mereka terpecah. Tapi di balik semua ini, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak.
Dari balik bayang-bayang, 9 gerbang hitam berdiri megah di barat laut, menjadi sumber tak berujung pasukan kematian. Di atas gerbang, sepasang mata vertikal raksasa bersinar merah keemasan, simbol kekuatan spiritual yang tak terbendung. Itu adalah mata Asura milik Huo Yuhao. Diam-diam ia mengawasi dari kejauhan, tak terburu-buru bertindak. Ia tahu pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang strategi dan waktu yang tepat. Dengan kekuatan baru yang mengerikan, ia telah kembali. Bukan lagi sebagai remaja penuh harapan, tapi sebagai penguasa kegelapan yang siap membalikkan keadaan. Huo Yuhao berdiri jauh dari garis pertempuran, memikul keputusan yang tak ringan. Dalam diamnya, ia memilih jalur yang selama ini dianggap terlarang, nekromansi. Ilmu ini yang diwariskan oleh Electrolux bukanlah sekedar alat kekuatan, tapi pertaruhan besar antara kehancuran dan penyelamatan. Dengan penuh keyakinan, ia membangkitkan bencana spektral, memanggil makhluk-makhluk dari alam semu melalui gerbang-gerbang hitam yang terbuka di dunia nyata. Pasukan Andid pun mulai bermunculan. Kerangka, Jiangxi, dan penunggang tanpa kepala keluar satu demi satu, siap menunaikan kehendak sang pemanggil. Namun Huo Yuhao tak serta-merta mengerahkan mereka. Ia menunggu malam turun sepenuhnya, membiarkan kegelapan menyelimuti medan tempur agar pasukan itu bisa bergerak tanpa menimbulkan kepanikan di pihak Shrek. Ketika saatnya tiba, mereka menyerbu dari arah barat laut, memanfaatkan celah strategis di pertahanan musuh dan menghindari wilayah perlindungan biji. Kehadiran pasukan Andid mengubah jalannya pertempuran. Mereka menyerang tanpa rasa takut, menguras pasukan binatang buas yang sebelumnya mendominasi. Di saat para prajurit Shrek mulai kehilangan harapan, serangan itu datang seperti nafas kehidupan. Bersamaan dengan perlindungan dari pohon emas, kekuatan mereka kembali pulih dan semangat yang sempat padam kembali menyala. Di kejauhan, Yuhao yang kelelahan mulai kehilangan bentuk mata asuranya, duduk bersila untuk memulihkan kekuatan, sementara gerbang-gerbang kematian perlahan tertutup. Di sisi lain, Biji menyaksikan kehancuran dengan hati berat. Jumlah pasukan binatang jiwa yang tumbang jauh melebihi perhitungannya. Apa yang semula diyakini sebagai kemenangan mudah kini berubah menjadi bencana. Kota Shrek mungkin hanya satu kota, tapi dampak dari serangan balasan ini sangat menghancurkan. 100.000 lebih pasukan binatang buas musnah. Bahkan yang terkuat pun tak mampu bertahan menghadapi taktik dan teknologi manusia. Kini, medan di sekitar Shrek berubah menjadi kuburan terbuka. Biji, sang penyembuh agung, hanya bisa menatap langit malam yang suram sambil merenungkan pilihan mereka. Kekalahan ini bukan hanya soal kehilangan pasukan, tapi juga arah perjuangan. Meski mereka datang untuk bertahan hidup, nyatanya dunia manusia terlalu besar dan terlalu kuat untuk ditaklukkan. Harapan mereka terkikis oleh kenyataan pahit, dan untuk pertama kalinya, Biji merasa kehilangan arah. Bertanya dalam hati, kemana mereka harus melangkah setelah semua ini? Di tengah kekacauan pertempuran, Biji memilih untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan, memimpin pasukan dari kejauhan sambil terus menyalurkan kekuatan penyembuhan demi menyelamatkan para makhluk buas yang terluka parah. Di sisi lain, pasukan Andid Huo Yuhao terus bertarung dengan kegigihan yang luar biasa. Meski lemah secara individu, jumlah mereka yang besar mampu mengacaukan barisan musuh. Serangan mereka datang dari sisi utara dan barat, memanfaatkan celah dalam pertahanan binatang buas yang telah kelelahan bertarung selama 2 hari penuh. Tanpa rasa takut atau lelah, para Andid menyerang titik-titik lemah, membuat formasi musuh mulai runtuh perlahan. Meski tidak memiliki strategi kompleks, keberadaan mereka memperlemah tekanan terhadap Shrek secara signifikan. Dari atas tembok kota, para prajurit manusia mulai merasakan perubahan. Beban yang semula terasa menyesakan perlahan berkurang, memberi mereka ruang untuk bernafas dan memulihkan diri. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Di Tian, dewa binatang yang selama ini tersegel, mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit, memicu gelombang tekanan baru yang mengguncang seluruh medan. Pohon emas yang sejak awal menahan kekuatan di Tian dan melindungi Shrek, akhirnya kehabisan energi. Situasi makin genting ketika Biji menyadari keadaan sudah tak seimbang, mengirim sinyal mundur kepada sesama binatang hebat. Serangan binatang buas perlahan mereda, dan mereka mulai menyerang balik pasukan Andid yang tersisa, melumat habis mereka dalam kemarahan. Meski pasukan Huo Yuhao telah hancur, pengorbanan mereka berhasil meruntuhkan semangat dan kekuatan pasukan binatang buas.
keempat binatang hebat pun berkumpul kembali dalam diam, menyadari kekalahan mereka. Terlebih setelah gugurnya singa emas bermata tiga, pukulan telak yang mengguncang seluruh pasukan. Di dalam kota Shrek, para pejuang tergeletak kelelahan. Tembok kota menjadi saksi bisu penderitaan yang tak terucapkan. Guru jiwa, siswa hingga para tetua sekte, semuanya nyaris kehabisan tenaga. Ji Juechen dijuluki Dewa Pedang karena aksinya yang menggetarkan medan perang. Namun kini, bahkan sang dewa pun hanya bisa bersandar lelah. Di tengah keheningan itulah harapan datang dari langit. Sebuah cahaya hijau menyala samar dari kejauhan, melesat cepat menuju jantung kota. Semua mata menatap penuh harap, dan ketika cahaya itu mendarat, seberkas kelegaan menyebar di antara para pejuang. Huo Yuhao telah kembali. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, kekuatan spiritualnya segera memeriksa kondisi sahabat-sahabatnya satu persatu. Dalam senyap, dia duduk di samping Bei Bei, merasakan kembali kehangatan di tengah puing-puing kehancuran. Tatapan Huo Yuhao naik ke langit, menyaksikan guncangan hebat di angkasa yang memecah ketenangan duka dalam dirinya. Di Tian, sang dewa binatang, akhirnya terbebas dari segel yang selama ini menahannya. Langit yang kelabu berubah menjadi gelap gulita saat sosok raksasa keemasan meluncur turun. Diiringi raungan naga yang menggema dan cahaya ungu menyambar dari segala arah. Di balik itu, Elder Suan jatuh dengan tubuh lemah dan bersimbah darah. Sementara proyeksi Elder Mu tampak memudar. Keduanya mengorbankan hampir seluruh kekuatan mereka demi menahan kehancuran. Kebangkitan di Tian menyulut semangat baru bagi pasukan binatang buas. Mereka mulai membentuk formasi serangan, siap menggempur Shrek untuk terakhir kalinya. Namun di balik kegelapan itu, muncullah cahaya dari kejauhan, titik-titik terang yang perlahan mendekat. Di antara mereka, satu cahaya hijau bersinar mencolok, meluncur seperti meteor menyala, membawa tekanan spiritual yang tak kalah kuat dari di Tian. Sosok itu adalah Dubusi, daulau tubuh legendaris dari sekte tubuh, seorang tokoh kuat yang dulu dianggap sebagai musuh Shrek, namun kini berdiri di garis depan untuk melindungi kota yang hampir runtuh. Langit pun menjadi medan benturan dua kekuatan besar. Di Tian melepaskan kemampuan pamungkasnya, penghancuran naga hitam, hujan bola-bola ungu raksasa penuh racun dan kekuatan penghancur. Dubusi menjawabnya dengan perjamuan maut, melepaskan gelombang racun hijau dari tubuh raksasanya yang kini menjulang seperti dewa pelindung. Pertarungan itu bukan hanya duel kekuatan, tapi juga pertempuran antara harapan dan kehancuran. Meski sebagian besar serangan di Tian berhasil ditahan, beberapa bola ungu tetap lolos, menghantam kota Shrek dan menyebabkan ledakan yang melukai banyak gelar daulau. Kekacauan kembali melanda kota. Para guru jiwa dan prajurit yang tersisa bertahan sekuat tenaga, namun kekuatan mereka terus menipis. Di atas, Dubusi menahan dampak langsung dari serangan tersebut. Tubuh raksasanya berguncang, nafasnya berat, namun ia tetap berdiri kokoh, menjadi benteng terakhir sebelum kehancuran benar-benar menyentuh tanah Shrek. Semangatnya adalah perisai yang tak terlihat, melindungi kota dengan keberanian dan tekad yang tak bisa diukur oleh kekuatan semata. Di tengah langit yang kini dipenuhi kilatan hijau dan ungu, dunia menyaksikan bahwa Shrek belum runtuh. Meskipun langit masih gelap dan musuh belum berhenti menyerang, satu hal menjadi jelas, Shrek tidak lagi sendiri. Kehadiran Dubusi menjadi simbol bahwa bahkan di saat tergelap sekalipun, harapan bisa muncul dari arah yang tak terduga. Bala bantuan akhirnya datang membawa harapan baru. Sekte tubuh muncul dengan seluruh kekuatan utamanya. 8 titel daulau dan puluhan master jiwa berpengalaman. Mereka tidak datang sendiri. Lebih dari 100 master jiwa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi bergabung, termasuk 5 titel daulau. Seluruh kekuatan ini langsung menyebar, memperkuat titik-titik pertahanan yang nyaris runtuh dan mendukung pertempuran di udara. Di tengah kepungan bahaya, terungkap bahwa Huo Yuhao lah yang mengirim pesan minta bantuan. Sebuah langkah yang membuat kekuatan besar ini bergerak. Kehadiran mereka bukan sekedar bantuan, melainkan bentuk penghormatan atas jasa masa lalu dan cerminan strategi politik Kekaisaran Jiwa Surgawi. Akademi Shrek selama ini telah banyak berjasa, dan aliansi dengan mereka menjadi investasi penting bagi Kekaisaran. Di langit, benturan antara dua kekuatan raksasa, Dubusi dan di Tian, mencapai titik genting. Ledakan dahsyat membuat Dubusi terlempar dengan tubuh penuh luka, sementara di Tian meski terluka, justru membakar takdirnya sendiri, mengubah api ungu menjadi keemasan, tanda bahwa ia siap mengorbankan hidup demi membalas dendam.
Ketika langit hampir runtuh, sebuah gelombang spiritual mengalir dari selatan, menekan seluruh langit dan menghentikan amukan di Tian sesaat. Cahaya mawar emas bersinar di udara, menampakkan sosok Guo Yuhao yang perlahan naik ke angkasa. 7 cincin jiwa menyala terang di sekelilingnya, menggambarkan kekuatan yang tak biasa. Meskipun para tetua mencoba menghentikannya, Yuhao telah memutuskan ini adalah pertarungan takdir yang tak bisa dihindari. Mata takdir terbuka di dahinya, dan api mawar emas mulai membakar tubuhnya perlahan, menandai kebangkitan kekuatan warisan yang lama tersegel. Aura yang keluar dari tubuh Guo Yuhao mengguncang barisan binatang buas. Bahkan di Tian pun terdiam, mengenali sesuatu yang sangat ia hormati. Jejak kekuatan dari Ciu'er, sang kaisar binatang yang dulu berkorban demi Yuhao. Dalam keheningan itu, Yuhao menyatakan bahwa ia kini adalah pewaris Ciu'er, membawa takdir hutan bintang besar Dao. Jika ia binasa, maka seluruh warisan leluhur binatang buas pun akan ikut musnah. Namun kata-kata itu tidak mampu menahan kemarahan yang telah membakar hati di Tian. Tanpa ragu, Tian melepaskan cakarnya, melemparkan serangan terakhir. Ledakan energi keunguan emas yang melesat langsung ke arah Yuhao. Cahaya dan kehancuran kembali bertabrakan di langit. Kini, bukan sekedar dua kekuatan besar yang bertarung, melainkan takdir dua dunia yang saling bertolak belakang, harapan umat manusia dan dendam ribuan tahun para binatang buas. Di langit yang penuh ketegangan, para penatua Shrek tergerak saat melihat Guo Yuhao terancam. Namun kekuatan spiritual luar biasa dari pemuda itu membuat mereka tak bisa mendekat. Dalam sekejap, di Tian, sang dewa binatang mencengkram Yuhao dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Tubuh mungil Yuhao terperangkap, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tak melawan, hanya berdiri menghadapi takdirnya dengan keberanian yang menggetarkan jiwa siapapun yang menyaksikan. Laut spiritualnya telah terbakar untuk memunculkan kekuatan terakhir. Tian menyeret tubuh Yuhao mendekat, siap melumatnya dalam kemarahan yang sudah memuncak. Tapi Yuhao bukan pemuda biasa. Ia telah menanggung luka kehilangan, menyatu dengan permaisuri es dan melewati penderitaan demi penderitaan. Di tengah tekanan itu, keteguhannya tak goyah. Ancaman Tian tak membuatnya gentar. Bahkan saat sang naga menuduhnya sebagai pengkhianat dan penipu, Yuhao tetap berdiri dalam keyakinan yang teguh, siap menanggung akibat dari semua pilihan hidupnya. Penatua Shrek berseru, menyatakan siapa Yuhao sebenarnya. Pencipta sistem roh, pelindung Shrek, pewaris papiliun Dewa Laut. Ancaman pun dilontarkan. Jika Yuhao jatuh, maka balas dendam akan menimpa seluruh hutan binatang. Namun suara yang menggema dari tubuh Yuhao justru lebih menggetarkan. Ia menyampaikan kebenaran pahit. Jika Shrek hancur, maka hutan bintang besar Dao akan ikut musnah. 3 kekaisaran manusia pasti akan mengepung dan menghancurkannya. Tak ada tempat aman lagi. Tian terdiam, menyadari bahwa amarah dan balas dendam tak akan menyelamatkan kaumnya. Tapi ia juga membuka sisi yang selama ini tersembunyi, ketakutan dan luka mendalamnya. Baginya, ini bukan sekedar pembalasan, melainkan perjuangan hidup dan mati bagi rasnya yang terus diburu. Kemajuan manusia bukan hanya membunuh dengan kekuatan, tetapi dengan sistem dan teknologi. Binatang buas seperti dirinya merasa terkepung oleh peradaban yang tak memberi tempat bagi mereka untuk bertahan. Momen hening itu menjadi titik balik. Yuhao menyadari bahwa musuh di depannya bukan hanya monster pemusnah, melainkan pemimpin yang tersudut. Dengan keberanian yang tenang, ia mengajukan satu pertanyaan yang mengoyak diam di Tian. Apakah ia mengakui keunggulan kecerdasan manusia? Dan ketika jawaban itu muncul, sebuah anggukan pelan, percikan harapan menyala. Yuhao menyatakan bahwa ia belum memiliki solusi, tetapi ada kemungkinan. Ia percaya bahwa dunia bisa berubah dan meminta satu hal yang sederhana tapi berharga, kepercayaan. Untuk pertama kalinya, sang dewa binatang mulai mendengarkan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama penjaga masa depan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 111. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.
Tetap semangat dan sampai jumpa.